kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 168. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Faisal masih di kota Manado. Yang tidak diharapkan Aditya, keluarga Faisal, ayah dan anak, telah dibersihkan dengan sangat buruk. Beraninya mereka tinggal di kota Manado. Keluarga Faisal ini benar-benar sedikit kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Aditya juga sangat bingung mendengar bahwa Dahlia sudah berjalan keluar dari pintu. Wajah Aditya tenggelam dan dia melangkah keluar dari ruangan. Mau kemana kamu? Farah juga merasa ada yang tidak beres. Jadi dia mengejarnya dan bertanya pada Aditya. Tentu saja, dia takut akan konflik lain antara Aditya dan Dahlia. Dan dia juga tahu bahwa Dahlia adalah yang paling provokatif. Dan mungkin kali ini, akan ada masalah lain. Dia baru saja menelepon. Apakah kamu mendengar itu? Aditya bertanya kepada Farah. Farah bisa merasakan rasa jijik Aditya terhadap Dahlia. Dia menghela nafas ringan dan berkata, "Aku mendengar sesuatu. Ibuku memanggil teman sekelas lamanya Faisal. Faisal memiliki latar belakang yang sangat rumit. Dan orang ini tidak memilikinya niat baik. Hanya IQ ibumu. Dia memiliki terlalu banyak kontak dengan Faisal. Dan ada kalanya dia menangis." Aditya berkata kepada Farah dengan serius. Farah mengangguk setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Aditya benar sama sekali. Dan ibunya Dahlia sedikit banyak bicara. Dan dia sangat pandai bermain-main. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Saat bertemu rubah tua seperti Faisal, Dahlia pasti tidak bisa menghitung. Meskipun Farah tidak tahu latar belakang keluarga Faisal dan putranya, dia masih percaya pada Aditya dan tahu bahwa Aditya pasti tidak akan berbicara omong kosong. Kalau begitu aku akan mengejarnya kembali. Dan jangan biarkan dia bertemu Faisal, kata Faisal, dan hendak mengejar. Aditya meraih Farah dan berkata kepadanya, "Aku akan pergi denganmu. Tetapi jangan hentikan ibumu dan biarkan dia berbicara dengan Faisal." "Mengapa?" Farah memandang Aditya dengan ekspresi bingung. Dia sekarang merasa bahwa Faisal benar-benar berbahaya dan tidak ingin ibunya bertemu Faisal. "Jangan tanya. Ikut saja denganku. Kita bisa mengikuti ibumu." Aditya tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Farah. Saat ini dia memegang tangan Farah dan masuk ke mobil. Alasan mengapa dia memilih untuk mengikuti daripada menghentikan Dahlia, Aditya memiliki pertimbangannya. Aditya terkejut bahwa Faisal tidak meninggalkan kota Manado. Tetapi Aditya juga memiliki firasat bahwa keluarga dan putra Faisal tidak semudah yang mereka pikirkan. Karena Faisal masih tinggal di kota Manado, itu berarti keluarga Faisal dan putra mereka masih percaya diri. Mungkin mereka punya trik lain. Jadi Aditya harus mencari tahu apa yang ingin dilakukan ayah dan anak dari keluarga Faisal. Agar tidak mengejutkan Faisal, dia memutuskan untuk mengikuti Dahlia dan melihat Faisal terlebih dahulu. Melihat Dahlia menghentikan taksi dan pergi, Aditya menyalakan mobil dan mengikuti di belakang taksi bersama Farah. Tidak jauh atau dekat, dengan kewaspadaan Dahlia, pasti tidak akan ditemukan. Itu tidak terlalu lama, dan taksi yang ditumpangi Dahlia sudah meninggalkan kota dan langsung menuju pinggiran kota. Rute ini, Aditya sangat akrab dengannya. Adalah orang yang bergegas ke kasino Manor pinggiran kota yang dibuka oleh Faisal. "Ibumu benar-benar tidak ingat kehilangan 100 kali. Bagaimana dia bisa berani pergi ke kasino Faisal lagi?" Aditya mengerutkan kening, dan tidak bisa berkata-kata melihat Dahlia. Farah juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan ibu yang bebas dari rasa khawatir, dia tidak bisa menahannya. "Aditya, apakah kamu akan mengikutiku ke kasino? Hanya kamu dan aku. Bagaimana jika Faisal menyerang kita?" Farah masih sangat khawatir. Bagaimanapun, Faisal sangat jahat dan harus dijaga. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dia akan melihat situasinya terlebih dahulu. Dan jika itu serius,
tidak akan terlambat untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, taksi yang ditumpangi Dahlia berhenti di dekat Manor Kasino. Segera setelah itu, Dahlia turun dari mobil dan berdiri di depan sebuah bungalow yang tidak mencolok. Dia mengeluarkan kotak riasnya dan merias wajahnya. Setelah berdandan, dia berjalan ke bungalow dengan cara yang indah. Aditya tampak semakin marah. Dahlia benar-benar tertarik pada teman sekelas lamanya. Orang yang melukis alisnya, apakah kamu masih ingin memiliki cinta senja? Saya benar-benar tidak tahu pentingnya hidup dan matimu. Dahlia dapat menangani orang seperti Faisal. Dipermainkan sampai mati oleh orang lain. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Aditya memikirkan hal ini untuk dirinya sendiri. Dan dia merasa bahwa ibu mertuanya benar-benar putus asa. Farah, tunggu aku di mobil. Aditya berkata dengan lembut kepada Farah, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Apa yang kamu lakukan? Jangan masuk. Atau kamu bisa memanggil seseorang untuk membantu. Mungkin ada banyak orang di sekitar Faisal. Farah meraih lengan Aditya dan berkata dengan cemas kepada Aditya. Melihat istrinya sangat gugup, hati Aditya menghangat. Dan saat ini dia tersenyum pada Farah. Jangan khawatir. Setelah itu, Aditya menutup pintu mobil dan berjalan ke bungalow. Farah mengangkat bibirnya di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa putra sulung Faisal, alias Sony, karakter hebat di Palopo, sangat berbahaya. Melihat Aditya baru saja tiba di depan bungalow dan tidak masuk, hati Farah menjadi lebih tenang. Tentu saja, Aditya tidak bisa masuk dengan terburu-buru. Orang seperti Faisal bisa melakukan apa saja. Dan sekarang Aditya sendirian. Dan dia tidak tahu berapa banyak orang di bungalow. Aditya memutuskan untuk menguping terlebih dahulu. Bungalownya sangat kecil. Hanya ada 2 kamar. Dan jendelanya juga terbuka. Sehingga orang-orang di dalam dapat didengar dengan jelas. Teman sekelas lama, mengapa mengajakku keluar terburu-buru? Pada saat ini, suara Dahlia datang dari ruangan. Faisal sedang minum teh di kamar. Dan dia satu-satunya di sini. Melihat Dahlia benar-benar ada di sini, Faisal sangat bersemangat untuk menghadapi Aditya. Faisal memutuskan untuk memulai dengan Dahlia terlebih dahulu. Faisal masih tahu terlalu banyak tentang ibu mertua Aditya. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas sebelumnya dan telah berhubungan baru-baru ini. Dalam pandangan Faisal, Dahlia sangat berguna. Terakhir kali di Manor Kasino, Faisal meminta putranya Ikram untuk bermain trik, dan dia benar-benar membujuk Dahlia ke dalam lingkaran. Pada akhirnya, Dahlia tidak bisa melihat. Tentu saja, terakhir kali Faisal hanya ingin Ikram mendapatkan Farah. Tapi kali ini, tujuan Faisal adalah Aditya. Dahlia, tidak apa-apa. Aku hanya sangat merindukanmu dan ingin mengajakmu keluar untuk mengobrol. Faisal meminum tehnya dan memberi isyarat kepada Dahlia untuk duduk dengan senyum di wajahnya. Dahlia duduk di seberang Faisal dan berkata sambil tersenyum, Faisal, jangan ambil apa yang terjadi di Kasino Manor terakhir kali. Putramu sangat berani sehingga dia ingin menyelamatkan Farah dan aku bilang Aditya terlalu biadab dan memukul putramu. Ketika Faisal mendengar Dahlia mengatakan ini, hatinya menjadi lebih indah. Berpikir dalam hati, Dahlia, wanita tua yang sombong ini, masih tidak tahu bahwa ayah dan anak lagi bersandiwara. Hehe, lupakan masalah itu. Lusa adalah hari ulang tahunku. Bisakah kamu membawa Farah ke pesta ulang tahunku? Faisal bertanya pada Dahlia sambil tersenyum. Benarkah? Kalau begitu aku pasti akan pergi. Jangan khawatir. Aku akan membawa Farah untuk merayakan ulang tahunmu lusa. Hehe, putramu benar-benar baik. Dahlia hanya ingin menendang Aditya keluar, dan kemudian merekrut Ikram untuk menjadi menantunya. Tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa Aditya masih memiliki villa mahal senilai ratusan juta, dan dia menelan kata-katanya. Sekarang villa itu masih atas nama Aditya. Untuk saat ini, Aditya dan Farah tidak dapat diceraikan. Apapun yang terjadi, mereka harus menunggu villa diperoleh, dan kemudian mengusir Aditya. Dahlia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan dia menahan kata-katanya nanti. Faisal memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Ikram sangat baik,
Tapi aku tidak tahu apakah dia memiliki berkah untuk bersama putrimu. Dahlia tertawa. Aditya bisa mendengar semuanya dengan jelas di luar, dan kulitnya sudah sangat jelek. Mendengar bahwa Faisal dan Dahlia sangat tidak tahu malu, Aditya berjalan ke pintu, membuka pintu dan masuk. "Ini kamu, kenapa kamu di sini?" Dahlia terkejut dan tergagap. Dia benar-benar takut pada Aditya sekarang. Dan Dahlia juga bersalah menilai dari ekspresi wajah Aditya saat ini. Dia pasti telah mendengar percakapan antara dia dan Faisal. Melihat wajah suram Aditya, hati Dahlia sangat tidak menentu. Dia tidak ingin diajari oleh Aditya lagi. Bersambung.